Tapi menurut gua mah cewek-cewek itu seperti itu. Kan goblok kan? Cewek-cewek itu seperti itu. Kenapa cewek-cewek itu selalu mencari pelampiasan ketika kalian itu disakiti? Kenapa? Kenapa seperti itu? Oke, balik lagi sama gua di konten di konten tidak jelas, pokoknya bacot sebacot-bacotnya. Jangan nonton doang atuh, subscribe. Nonton doang nggak subscribe. Nah, sekarang Aduh bangke. kenapa jatuh? Kemarin udah banyak beberapa orang yang gua ajak konten. Dan sekarang orang yang berpengaruh dari sebuah channel YouTube ternama di Indonesia, nomor 1 di sosial eksperimen Jan Film, ada editor. Wow, editor Tak, belum, yang kan di YouTube banyak yang bilang editor Nama aslinya Andri Ayelep. Andri ALF. Itu kepanjangannya tuh Andri Alfarizi. Oh, Alfarizi. ALF. Siapa yang bilang Alfiansyah? Itu aing. Tapi kadang Alfarizi, kadang ALF itu jadi I love you. Kemarin mah yang lain tuh udah pada diajakin konten. Dan filmnya juga belum. Nih Jan Film karena mana acannya sama Jani belum? Belum. Karena Jan Film itu bos yang terlalu santuy, guys. Terlalu santuy. Saking santunya santuy. Masa ini harus bikin roasting Jan Film kedua? Anjing roasting lagi lah anjing. Sok roasting. Soalnya saya agak benci sama si Jan itu. Dah. Saya juga sama. Hahaha. Jan, semoga lu dengerin ini Jan. Ya, tapi Udah pasti didengerin sih. ya tapi enggak sih. Tapi nggak jadi deh. Nggak jadi deh nanti. Soalnya- Saya masih butuh hidup, ya. Heeh. Masih butuh hidup. Masih butuh kopi sama rokok. Di-cut, dipecat. Wah, Duit dari mana anjing? Tuh kan. Apalagi lagi pandemi gini, guys. tapi kan Jan Film selalu mengingatkan kalau pengen kaya Mulung. mulung. Iya sih, ya udah anjing. Sekarang kita keluar, Po. Udah nggak usah ngedit, nggak usah konten. Mulung aja. Mulung terus. Berarti lu udah berapa lama berada di zonanya Jan Film? Sekitar 3 tahunan lah. Ke tempat udah lama banget, Po. Jan 3 tahun. Dulu Andri sama si Jan itu kenal tapi sebelum jadi pegawai, jadi tim lah intinya. Sebelum jadi tim tuh masing-masing saling bantu gitu. Andri, Jani, Dito. Dulu Andri sama Jani itu ketemu pas si Jani lagi 6.000 atau 8.000 subscriber. Gak nyampe 10.000. Nah kesini konten bareng kan terus. Akhirnya someday ada hari di mana si Jani itu malas ngedit. Dan Andri lagi benar-benar suka belajar ngedit tuh, dulu tuh. Jadi nyuruhlah ke lu atau lu Nggak yang nyuruh, mau? nggak nyuruh. Gua yang minta Jan ini aing ngeditin aja. Gitu. Oh. Sambil belajar. Dan kirain aing si Jan itu nggak percaya soalnya kan aing dulu belum bisa banget sama Adobe Premiere. Dasar banget lah. Tapi dia ngasih kepercayaan sama Andri teh. Akhirnya Andri belajar sampai itu satu video pertama Andri ngedit video si Jan itu durasi 20 menit. Beres tuh 3-4-5 malaman lah gitu. Tapi ya pemula emang kayak gitu. Terus gua pernah lihat video dia ngedit sambil jongkok. Oh yang itu yang laptop. Nah itu masih di kosan kecil kok. Ngedit. Tapi gue juga ngerasain kosan kecil tuh nyir. Kosan sepetak gini ada ya? Segini. Jadi kalau misalkan dulu tuh, wah lebih gede ini anjing sama. Iya lebih gede ini ya. Lebih gede ini dikit. Di sana tuh kalau misalkan bangun nih, pasti bangun semua. Soalnya kita tidur pun Bareng. kayak di entep Pindang. pindang terus. Pindang tuh yang jejer gitu. Jadi bangun semua, bangun satu bangun semua. Soalnya ya itu sempit. Jadi gampang bangun. Gitu. Dan pokoknya kurang enak lah pokoknya. Itu dulu pas lagi
apa lagi. Tapi berarti sebelum Amajan Film, lu jadi konten kreator juga atau gimana? Dulu awalnya tuh Andri masuk ke dunia media tuh dari SMK kelas 3. Andri seneng ngedit foto bukan video dulu tuh. Ngedit foto di PixArt. Nah kesini kan Andri dulu nakal. Gara-gara Andri nakal terus keluarga tuh jadi jarang ngasih uang gitu loh. Soalnya mereka kalau misalkan ngasih uang ke Andri takutnya dipakai apa-apa gitu kan. Jadi susah lah pokoknya nakal lah. Akhirnya Andri belajar ngedit di PixArt, terus iseng-iseng ngejual foto orang lain yang udah Andri edit, ngerti nggak? Kayak foto wedding Andri edit. Ngerti. Terus dikasih frame foto. Dicetak. Harganya 20 ribuan frame. Terus cetakannya 5 ribuan atau 7 ribu. Pokoknya Andri jual satu foto sama frame tuh sama ngeditnya 50 ribu, dan Andri punya hasilnya dari satu foto 20 sampai 23 ribuan. Lumayan lah. Kalau gue dulu jualan tapi udah lama sih, gue SD pernah jualan gambar tuh. Jadi kakak gue yang gambarin, gue yang jualin gitu. Satu gambarnya tuh bisa sampai 1.000, 5.000, paling bagus 5.000, sedang 2,5 gitu, paling jelek 1.000. Tapi nggak ada yang jelek sih, bagus semua sih. Ya itu kan kalau misalkan orang mah lihat kita sekarang tuh anjing. Bener anjing, komotasian sok aing sok nginjeman duit ke aing pusing. Aing teh naon? Kerja enak, terus pokoknya enak lah hidup, kerjaan gini enak di mata orang lain. Tapi mereka tuh nggak lihat dulu perjuangannya kayak gimana. Kita nggak langsung kayak tak udah gini, enggak. Ada rajetnya, sih rajet. Gua selama foto di motor bagus, terus main terus jalan-jalan itu teh nggak selamanya gue punya duit, nggak gitu. Nggak ada berhak kalian teh pinjam duit terus ke orang, bukan nggak mau dipinjemin, tapi lihat juga atuh gitu loh. Kalian teh siapa gitu nemenin aing teh sampai di mana gitu. Kadang ada yang nggak tahu diri. Misalkan nih udah lama gue nge-full sama circle ini nih. Gue datang tiba-tiba pada minjem duit lah, mau gade inilah, nggak gitu. Gue tuh niatnya tulus datang ke tempat kalian buat silaturahmi, buat ya manjangin pertemanan lah kasarnya. Kan kalau gitu jadi risih ke guanya, bukan gue nggak mau ngasih, tapi nggak selamanya seseorang itu mempunyai selalu duit gitu. Gini loh, emang aing ngerasa juga kan kesini teman-teman SMK, teman-teman SMP pada nge-DM gitu kan, ujung-ujungnya minjem duit. Andri bisa ngasih dia minjem 1.000, 2.000, Andri bisa ngasih. Cuman kalau misalkan Andri ngasih ke dia, bukan dia doang kan yang butuh uang dari Andri tuh. Betul. Nah kalau misalkan Andri rangkul semua, ya bangkrut lah anjing. Bangkrut. Makanya, bukannya pelit, bukannya sombong, ya susah kalau misalkan Andri pengen bantu rangkul semua, nggak bisa. Jadi sebenarnya bukan gua ngerasa orang kaya, bukan gua ngerasa orang miskin. Sebenarnya gini, ada tahap-tahapan di mana orang miskin itu setara dengan kebutuhannya. Tapi nggak ada orang miskin sih kalau gua bilang tuh belum kaya lah gitu. Nah di tahap orang kaya masih pada tahap kebutuhannya. Jadi orang kaya ya sebutuhnya segini, saling tutup menutup lah gitulah, kasarnya gitulah, pokoknya pas-pasan lah gitu. Intinya mah balik lagi, Pau, mereka tuh cuma lihat kita yang sekarang gitu, nggak dulu kita lagi jatuh kemana gitu. Tapi gue paling susah lupain temen sih, nggak tahu aing mah susah ya meskipun risih gitu, tapi tetap nggak bisa dilupain itu, ada ya masih gue tanya gitu. Teman yang gimana dulu, tapi kayak kalau misalkan teman sehari 2 hari baru ketemu, yang dikenalin sama teman sendiri gitu tuh. Ngerti. Mana yang kenalin teman mana kain gitu kan, cuma sehari 2 hari. Enggak, ini mah temen lama. Ya bodo amat lah, dia siapa gitu kan. Tapi paling risih sih kalau gitu sih. Niat kita mah baik ya. Nemuin temen buat ini loh, buat silaturahmi gitu. Niatnya tuh buat menjalin silaturahmi, bukan niat mau sombong atau gimana gitu kan. Ketemu temen lama gitu niatnya. Makin sini kok gini gitu loh. Nah, Andri punya cerita unik. Ini nyarita sih kemana itu lagi? Apa?
aing ribut di desa aing. Tapi ceritain kan masih ada yang belum tahu. Nah, pas banget malam lebaran lagi apa benar-benar kopi itu lagi naik-naiknya gitu tuh. Si Jani posisinya lagi di Lamongan gitu kan. Pokoknya Andri balik ke rumah lebaran, pas malam lebaran tuh ada bukan teman tapi dia tuh lebih tua dari Andri, malah tua banget anjing. Kerjaannya tuh ya gitu mabok. Kayak reman lah intinya mah, reman di desa Andri tuh. Gegedug. Datang Andri tuh. Dia lagi mabok terus ya habis si itunya tuh si minumannya tuh habis. Andri datang. Dia tuh sepet nah sih po. Sindar-sindir, nyindir. Nyindir Andri pakai bahasa yang nggak enak gitu loh. Kayak wah lu ngerantau ke Bandung balik ke sini nggak ngasih apa-apa gitu kan. Non wae gawe wae gitu kan. Kerja terus tuh aing teu kakeceretan si anjing. Nggak kenal lah ke dia. Terus kata Andri, didinya saha kamu siapa? Kenapa harus dispesialkan gitu kan? Kalau misalkan enak ngomongnya dari awal, itu aya tuh kenamahan cahaya kemana? Sumpah aing kasih anjing. Ini mah bahasanya loh. Anjing, nyindir-nyindir gitulah pokoknya. Ya padahal nggak ada hak juga orang teh berkata seperti itu. Siapa sakolot aing gitu loh. Kalau Kan lain misalkan saha. bapak, kakak, it's okay lah aing ngerti gitu kan. Soalnya keluarga sendiri. Nah ini siapa po? Lah. Pantas tuh aing emosi. Iyalah. Di situ Lu teh siapa anjing ngegedein dia gitu di loh. situ meledak, aing ribut. Udah clear. Salah orang-orang kayak gitu tuh kadang nggak tahu otak. Nyari duit tuh nggak gampang. Harus begadang, ya. Attitude. Tah, bener-bener dari semua pekerjaan tuh yang paling penting attitude, jujur, sama mau berkembang biak. Mau berkembang. Gitu. Mau berkembang. Gak monoton lah. Tuh. Kadang tapi masih ada ya orang yang ngerasa kayak gitu ya zaman sekarang ya. Tapi di kampung gua banyak sih sih. Tapi mungkin dulu kalau gua nggak ada di circle ini, mungkin dulu gua masih gabung sama teman-teman di sana deh kayaknya deh. Gua bukan nggak mau gabung sama teman-teman di sana, bukan nggak mau gabung, tapi kayak gimana ya sekali-kali pengen nyapa, tapi kalau misalkan ketemu tuh nggak nyaman karena ya gimana ya nggak mungkin udah beda lah gitu lah. Bukan beda dalam artian gue lebih keren dia, bukan, maksudnya mereka kan kayak sedikit-sedikit nyari masalah gitu, sedikit-sedikit minum mabok gitu, terus ya begitulah rese-rese lah pokoknya. Tapi ya tetap temen gua gitu loh, ya mau gimana pun tetap temen gua, tapi kayak nggak nyaman aja kalau udah masuk ke circle gitu. Kayak mindset Aji ke temen Aji kan positifnya. Nah temen Aji ke Aji teh mindsetnya beda. Emang kadang suka gitu si anjing sombong. Aji datang ke tongkrongan teh, mereka ya wah jelema nih orang banyak duit nih gitu kan. Padahal niatnya kan bukan itu. Niatnya mana Aji datang ke circle itu niatnya bukan anjing nih duit enggak gitu kan. Silaturahmi temen. Lah anjing pusing po ngomongin temen mah enggak akan ada habis-habisnya. Apalagi ngomongin cewek enggak akan ada habis-habisnya juga. Sok. Enggak. Aing nanya sekarang. Aing nanya. Pengalaman paling pahit yang pernah lu rasain selama lu berkenalan dengan wanita. Dekat gitu. Ya pokoknya mah pengalaman pahit aja apa gitu. Kayak misalkan kayak gua diselingkuhin, nah tiba-tiba selingkuhin beberapa kali, masih pacaran tuh diselingkuhin, gue sabar ya tiba-tiba nikahnya sama selingkuhan pacar gua gitu. Ya sakit sih ya, lumayan lah gitu. Pernah dulu, wah anjing keras banget anjing, tolol banget nih. Pas mau naik kelas 2 SMK po. Aing kan dulu pang-pangan.
ke acara nemu cewek gitu kan. Andri minta dia suka ke Andri suka ke dia gitu kan, langsung cinta pandangan pertama. Tukeran BB Pin BB. pin BB dulu tuh, tuker pin BB, chatan seru kan, tapi nggak Andri tembak, soalnya dulu tuh masih bocil lah, Masih monyet-monyetan lah. masih wah ngomong I love you tuh ngomong langsung tuh kayak Era gitu. Era gitunya. malu pokoknya mah. Akhirnya dekat doang, nggak ada status gitu loh. Kesini beberapa bulan kemudian dia lost kontak terus Andri nyari dia kemana, Facebooknya dicari sama Andri, terus segala lah yang berkaitan dengan dia, temennya Andri, Media sosialnya dicari lah sampai ketemu gitu. Terus suatu hari abis itu kan lama banget terus kontak kan. Terus tiba-tiba Andri nemu di Facebook, nemu dia udah sama cowok men. Nah, sedangkan di posisi Andri tuh masih ngarap-ngarap dia gitu loh. oh jadi bertepuk sebelah tangan. Ngarap-ngarap dia gara-gara lost kontak sama Andri jadi ngejauh. Dia langsung dapat cowok baru. Nah di situ dia nyesal, ceweknya nyesal, kayak masih ngasih harapan ke Andri gitu. Nyesal ngasih harapan ke Andri, tapi dia nggak bisa lepas sama cowoknya. 2 tahun anjing, aing nunggu dia putus. Dan masih nempel sampai sekarang. Sekarang udah enggak lah. Oh dia udah enggak? Enggak maksudnya dia. Dia yang ngejar. Dianya masih nempel. Oh dia yang ngejar. Ya. Ya anjing dulu kan dia kayak gitu terus. Masa aing harus ngulang lagi? Yang iya juga sih, belajar dari pengalaman itu namanya. 2 tahun, Pau. 2 tahun aing nunggu dia putus. Kalau dia misalkan sama cowoknya lagi berantem, datang ke aing. Kalau misalkan sedihnya udah hilang, udah nggak ada lagi. Sedih lagi ke gua. Dia tuh ngasih curhat tuh sambil ngasih harapan gitu loh. Berarti Andri teh jadi badut gitu. Ngasih harapan kalau dia tuh mau putus terus balik ke Andri gitu. 2 tahun anjing. Puncaknya tak dia putus kan. Tak puncaknya dia putus. Andri deketin, tapi dia tetap gak mau ada status sama Andri tuh. Tapi menurut gua mah cewek-cewek itu seperti itu. Kan goblok kan. Cewek-cewek itu seperti itu. Kenapa cewek-cewek itu selalu mencari pelampiasan ketika kalian itu disakiti? Kenapa? Kenapa seperti itu? Tapi menurut cewek juga kebalikannya ya. Kalau misalkan emang gak mau, ya udah lu nggak usah ngasih kabar, lu nggak usah ngasih harapan. Kalau nggak mau ya udah nggak bilang nggak mau. Ya karena alasannya nyari pelarian, Tri, di mana dia disakiti itu bisa mengobati lukanya meskipun sedikit demi sedikit. Akhirnya aing dibego-begoin kan, digoblok-goblokin, ngejar cewek kayak gitu, nunggu cewek kayak gitu. Kalau misalkan dia bilang dari awal, udahlah kita kayaknya nggak bisa, ya udah aing nggak ngarep-ngarep kan. Iyalah. Itu Makanya nih, untuk para wanita nih jangan membuka harapan kepada laki-laki. Karena Anda tidak tahu mana laki-laki yang bisa menyayangi Anda dengan tulus atau tidak. Masih mending ketika Anda memberi harapan untuk mempermainkan kepada laki-laki yang tidak baik. Ini kalau kepada laki-laki yang baik, aduh. Kalau buat yang percaya karma ya tunggu gitu loh. karmanya udah datang Gitu. beberapa tahun kemudian. Tapi lu percaya karma? Percaya. Soalnya aing ngalamin si cewek itu kan, dia tuh balik lagi ke aing, mana juga pernah ketemu cewek itu. Nah balik lagi ke aing, dia nggak punya siapa-siapa, sedangkan aing udah dikecewain sama dia. Akhirnya dia yang ngejar-ngejar sampai sekarang. Itu adalah karma, That's it, karma. Jadi pengalaman cinta seseorang itu warna-warni. Dengan cinta kita itu bisa hidup aja. Tapi jangan pernah kalian menyalahkan cinta. Betul. Salahkan orang cintanya. yang menggunakan nama cinta. Cinta itu nggak salah. Tapi cinta bisa jadi tapi nggak salah juga sih, bener juga sih. Jadi untuk para kalian ini yang
Tapi yang nonton gue rata-rata di atas 18 deh. Berarti udah dewasa lah ya. Yang mungkin pengalamannya masih kurang nih ya. Ini yang pengalamannya masih kurang. Untuk masa-masa masih belajar atau kuliah tuh kayak ya anggap aja itu tuh buat penyemangat gitu. Jangan terlalu dibawa serius. Karena apa? Pertama, untuk laki-laki ataupun perempuan ataupun sebaliknya, pasangan itu bisa membuat kita stres ketika kita sedang dilanda dalam masalah, mengganggu mood, terus beban juga. Ngedown lah intinya. Nggak ada yang bilang pacar lu nggak beban. Ih, bullshit anjing, bullshit. Pacar lu tuh beban lu anjing. Soalnya kalau misalkan kita ngejalanin cinta terus nggak ada apa hal yang Berliku-liku. masalah, nggak akan seru lah anjing, bahagia Iyalah. terus ya. Gabut Apa anjing. itu anjing? Justru masalah itu tuh tantangan seru buat kita memperbaikinya, bukan Tapi untuk jangan meninggalkan. keseringan. Gitu. Dan satu lagi, Pau. Apa? Jangan pernah kamu naruh harapan salah. Cut. Terus Simpan harapan kamu ke orang tuh serendah mungkin. Jadi suatu saat kamu kecewa tuh nggak terlalu sakit. Ya betul sekali. Jika Anda mencintai kepada seseorang, jangan berikan semua cinta Anda kepada seseorang, kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung titik, nggak bisa komen. Ayo, Ayo lo. ayo, langsung titik, Ayo. nggak bisa komen. Berikan cinta Anda sewajarnya kepada orang yang Anda cintai. Karena apa? Seperti yang Andri bilang tadi, ketika Anda memberi harapan terlalu banyak, ketika Anda jatuh, maka harapan itu akan menyakiti Anda sendiri, gitu loh. Bukan cuma ke cewek gebetan ya, kayak pokoknya Ke semua, ke seorang lah, ke ke orang gitu. seseorang gitu. Ke teman, ke teman. Tapi gue punya pengalaman yang paling pahit kalau buat temen mah anjing, gue rata-rata dari SMP temen gue tuh banyak, ya kan. Makin sini tuh makin kayak gini loh tah. Bener kata apa idola gue. Makin gini temen nih di bawah nih kan, temen di bawah. Makin lama tuh ke atas nih makin kerucut, makin kerucut, makin kerucut. Mau kemana, babi? Makin sedikit dan bisa kehitung jari sekarang temen gua. Sedangkan nih yang teman-teman hilang ini bukan mereka yang nyari gua, malah gua yang nyari mereka. Dan ketika gua samperin ya kayak gitu tadi, kadang ngedadak banyak yang pinjam. Gua nggak masalah, bukan apa ya, nggak masalah lu pinjam duit ke gua, ya kan. Gua juga bisa ngasih, tapi hei, kemana kalian selama ini? Hei, gitu loh, kemana? Aing yang nyari kalian teh, aing yang nyari kalian teh, aing. Kalau kalian yang nyari aing mah ngedeketin aing dulu atau gimana gitu. Ini mah aing yang datang, aing yang susah. Ya. Susah. Harusnya teh kalian yang datang, ngedeketin aing dulu gimana? Dek gitu. Enak gue bantunya juga. Ini mah gue yang datang, gue yang susah. Gitu. Harus imbang, harus adil gitu, harus adil. Sakit terlalu sakit ngebahas temen. Tapi kalau misalkan seseorang nih semakin dia tinggi, tanggung jawab dia semakin besar juga. Iya benar. Tapi kebutuhan juga semakin banyak. Gak ada anjing, hidup gak ada yang enak cuy. Udah kayak Lu lihat aing sekarang anjing enak tuh gini. Enggak anjing. Lu cobain di posisi gua sekarang. Yuk tukeran yuk. Gimana rasanya anjing? Coba gua mau nanya nih. Ini pertanyaan yang nggak sulit dan sulit gitu. Nggak sedang juga, bingung. Prinsip kaya menurut lu ada atau enggak? Ya ada lah. Seperti apa? Prinsip seseorang ingin kaya. Enggak, prinsip kaya menurut lu ada enggak? Ya pasti ada lah. Dan apa penjelasannya? Prinsip seseorang pengen kaya tuh Enggak pengen kaya, prinsip kayanya. prinsip kumaha sih teu ngarti aing. Kaya artinya kaya gitu. Oh, Prinsip kaya. Arti kaya tuh
arti kaya tuh ketika kamu tidak terlihat kaya. Dan kalau menurut gua prinsip kaya itu tidak ada dan kaya itu tidak ada. Karena apa? Maksudnya prinsip kaya itu ada, tapi orang kaya itu tidak ada. Kenapa? Kaya itu artinya, prinsip kaya itu adalah ketika seseorang sudah tidak lagi membutuhkan sesuatu, maka dia sudah kaya. Makanya kebanyakan orang yang banyak duit masih membutuhkan sesuatu, kayak pengen sepatu, itu masih butuh tuh. Pengen, masih butuh. Oh, I see. Jadi ngerti nggak? Orang yang kaya tuh bahayanya tuh jadi serakah. Jadi kayak orang kaya tuh nggak ada, karena apa? Yang disebut kaya tuh nggak butuh apa-apa, kayak misalkan masih butuh sepatu, masih butuh. Lu belum kaya masih butuh. Kan orang miskin banyak butuhnya. Jadi kayak apa? Nah, si anjing bete ngomong naon. Kayak itu like masih ada yang dibutuhkan. Jadi kaya itu tidak ada, karena orang kaya itu artinya orang yang sudah tidak membutuhkan apapun. Berarti overall kaya itu Tidak ada. Gak ada, karena manusia tidak akan pernah ngerasa Cukup. Tapi nggak semua manusia nggak bisa. Iya, maksudnya nggak semua manusia, beberapa gitu kan. Sumpah aing dulu pernah pas lagi daun-daunnya, pas lagi ngerintis, aing punya duit 2.000, anjing kayak punya 2M. Kalau bersyukur. Itu makanya itu. Kaya itu bersyukur gitu loh. Ketika Anda merasa kaya, bersyukurlah Anda sudah menjadi kaya gitu. Apa itu kaya? Apa itu prinsip kaya? Prinsip kaya adalah ketika orang sudah tidak membutuhkan sesuatu. Kaya ada atau tidak? Tidak. Terus adanya gimana? Anda bisa merasa kaya jika Anda bersyukur. Nah, makanya banyak-banyaklah bersyukur. Kayak Andri tadi, dia punya duit 2.000 kayak ngerasa apa? Berapa? Punya 2M kalau bersyukur. 2M. Nah, makanya gitu loh, pokoknya meskipun bacotan ini teh ngasal, tapi ada hal yang baik yang bisa kalian petik gitu loh. Kita petik juga, karena ini obrolan tidak pakai skrip atau apapun, keluar dari kepala langsung ke mulut, cerot gitu. Karena ini sudah lama, sudah setengah jam. Biasa karena gue ngedit di HP. Kalau misalkan kalian suka dengan film ini, pasti harus suka nih. Harus suka. Dan kalau misalkan kalian nyuruh gue untuk ngobrol-ngobrol lagi bareng editor Uwu, langsung komen di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe. Tantong nonton hungkul atau subscribe heula. Oke, mantap. Bye.